Kita langsung kepada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi bitaraini amin. Hikmah yang al-khamisah wal ishrun, hikmah yang ke-25. Apa kata Imam Haddad? Laulal alamatu, kalau bukan adanya alamat, alamat itu tanda. Jadi kalau Anda bicara alamat dalam bahasa Indonesia itu ambil dari bahasa Arab. Untuk menandai rumahmu mana itu, alamatmu mana. Alamat itu bahasa Arab. Alamat. Ya, orang Indonesia paling gampang sebenarnya kalau bahasa Arab. Ngafal banyak. Alamat, ni'mah, rahmah, ini bahasa Arab semua. Rizqi, walah, apalagi bahasa Arab tuh. Ribuan bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab. Cuma Anda nggak sadar kalau itu bahasa Arab. Coba. Tobat. Tobat bahasa Arab. Tobat bahasa Arab, masya Allah. Ya, banyak. Alamat, tanda. Kalau bukan dengan tanda, ladda'a kullu wahidin ma laisa indahu, akan banyak nanti akan mengaku-ngaku setiap orang yang ia tidak miliki. Kalau sebelumnya adalah semacam dalil, lebih kuat lagi. Ini tanda. Jadi ada orang yang mengesampingkan tanda, seolah-olah tidak penting namanya tanda. Atau bahasa lain mungkin kalau dalam diri kita adalah zahir. Zahirmu itu akan menunjukkan batinmu. Zahirmu menunjukkan batinmu. Maka batinmu yang baik itu akan menjadikan pandanganmu sejuk. Zahir pandangan, tapi hubungannya dengan hati. Batinmu yang baik menjadikan tutur katamu lembut. Batinmu yang baik menjadikan ringan, tanganmu mudah untuk menolong orang. Batinmu yang baik akan menjadikan zahirmu menjadi baik. Zahirmu menjadi baik. Maka karena batin ini urusan Allah, maka tugas kita hanya melihat zahir. Nahnu nahkum bidzawahir, Allahu yatawallas sarair. Tugas kita memandang zahir, urusan batin urusan Allah. Sehingga selama ini kita melihat orang soleh dari zahirnya. Dia pergi ke masjid, dia banyak berderma, dia bisa membantu orang, zahirnya. Adapun urusan batinnya dengan Allah. Maka karena kita hanya bisa melihat zahir, maka jangan sok urusanmu urusan batin. Yang penting kan hati. Alah, bohong dia. Yang penting kan hati, menunjukkan dia kotor. Dia ngomong begitu menunjukkan kotor, kekotoran hatinya. Sebab alamatnya dari zahir. Coba kalau ada orang diingatkan, Bu, jangan begitu. Suatu ketika kami melihat satu perempuan, kalau seandainya ditegur kan cukup mengatakan marhaba, atau paling tidak perbedaan ulama. Tapi dia berhujah, yang penting kan hati. Ditegur, mohon maaf ini, kenapa kok Anda tidak menggunakan menutup aurat Anda, dipakai kerudung? Coba dia menjawab, yang penting hati. Apa yang bisa Anda pahami? Berarti yang pakai kerudung hatinya jelek gitu. Dia nggak sadar waktu ngomong begitu adalah di dalam puncak kesombongannya. Yang penting hati. Kenapa harus mengatakan yang penting hati? Cukup mengatakan iya, selesai. Hati nggak usah diomong-omongin, yang penting kan hati, bukan masalah zahir. Ini bahaya loh, ada loh itu. Yang penting hati. Bagaimana? Waktu kamu ngomong yang penting hati itu rusak hatimu karena merendahkan orang lain. Seolah-olah yang pakai menutup aurat ini jelek hatinya. Ya kayak saya ini loh, yang penting kan hati saya. Maksudnya waktu dia ngomong yang penting hati itu kan ditunjuk ke dia. Anggap saja saya melakukan kesalahan. Anggap saja
Dohirnya saya pakai baju yang nggak karu-karuan, biarpun sampai derajat haram. Diingatkan, Buya, kenapa kok baju Buya seperti itu? Yang penting hati. Puncak kesombongan. Yang penting hati. Diingatkan aja kok ngomong yang penting hati, tinggal marhaba, terima kasih, selesai. Biarpun ini bukan keharaman, misalnya mohon maaf yang tidak haram tapi tidak etis, aurat laki-laki kan antara pusat dengan lutut, antara pusat dengan lutut. Tiba-tiba banyak tamu berbondong-bondong, rupanya Anda melihat saya pakai celana kolor, atau sholat masjid, dalam sholat itu kewajiban Anda menutup aurat sholat adalah antara lutut dengan pusat. Saya habis khutbah Jumat, khutbahnya pakai kolor, jadi imam pakai kolor, sah enggak sholatnya? Sah, sholatnya sah. Cuma kalau diingatkan, Buya kok pakai begitu, yang penting hati. Wah, ini kurang ajar banget, yang penting hati. Oh sudah, oh hati ini tersembunyi. Makanya alamat ini loh, perhatikan alamat. Biarpun ada orang menampakkan alamat baik tidak baik, itu juga bukan urusanmu. Orang munafik bukan urusanmu. Siapa yang tahu kalau orang itu munafik? Pada zaman Nabi ada orang itu disebut munafik karena Allah memberitahu Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia munafik, ini munafik. Allah memberitahu Nabi Muhammad. Tapi kalau kita menuduh si fulan munafik, gak bisa. Makanya alamatun nifak, alamat munafik adalah alamat, tapi tidak bisa kita pastikan dia munafik. Maka jangan sok pakai hati-hati deh, sudah. Yang penting hati, yang penting hati. Zahir tampakkan di hadapan Allah, kita harus tutur kata yang lembut. Ngomongnya nyelekit kok, yang penting hatiku lembut. Lembut mana ngomong celekat-celek itu? Tapi bukan maksudku menyakiti hatimu, sudah terlanjur. Ibaratnya angin topan itu, biarpun angin minta maaf, ranting-ranting sudah terlanjur patah. Ya, tidak cukup kata maaf. Misalnya, yang penting kan hati mudah meminta maaf. Palu langsung jedar kepalanya orang. Masya Allah, saya minta maaf. Nah ini, biarpun dia minta maaf, jidatnya benjal loh dia. Ini kan kurang ajar. Maka jangan sok pakai yang penting hati, yang penting sudah. Hilangkan kalimat itu. Zahirku harus nggak benahi. Karena apa? Yang menjadikan aku benar dengan sama aku urusan zahirku, tutur kataku, pandanganku, dan yang lain sebagainya. Adapun urusan hati pribadi kita dengan Allah. Akan tapi harus ketahui bahwasanya kalau hatimu itu benar dan baik, akan tampak di zahirmu itu kebaikan. Alamat. Kalau nggak ada alamatnya jangan ngaku baik. Maka dikatakan Imam Haddad, kalau memang bukan karena alamat, tanda-tanda tersebut, orang begitu mudahnya ngaku saya baik. Kekasih Allah, kekasih Allah, bukankah Allah sudah menggambarkan ciri-ciri kekasih Allah? Yang yataqarrab ilaihi, mendekatkan diri kepada bil faraid, menjalankan yang fardu, dan masih terus sampai melakukan nawafil yang sunnah. Loh, kekasih Allah begitu, ngaku wali nggak sholat subuh, mana ada? Hatta wahibbahu, firman Allah, sampai aku mencintai. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai orang, dimulai dari mana? Melakukan yang fardu, melakukan yang sunnah, lalu Allah mencintainya. Idza ahbabtu, kalau aku mencintai, kuntu sam'u alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Apa makna menjaga matanya? Menjaga matanya. Bukan Allah menjadi mata lalu menjelma di mata, enggak. Aku menjadi matanya, artinya apa? Matanya terjaga, susah melihat yang haram, susah berucap yang haram, susah mendengar yang haram. Nah ini kekasih Allah. Kekasih Allah kok aneh, banyak maksiat? Ya enggak begitu dong. Kama annal anbiya ma'sumun, kalau para nabi itu maksum, terbebaskan dari dosa. Fa innal awliya mahfudun, maka para kekasih Allah dijaga oleh Allah. Tidak maksum wali, tapi terjaga. Makanya jangan pakai bahasa yang penting hati, yang penting hati. Enggak, zahir kita perlu, perilaku zahir kita. Nanti ada tingkat, makanya ini ilmu tasawuf ini benar-benar ditekuni. Kalau enggak, ada orang main-main, nanti ada pemilahan.
Yang penting hakikat. Hakikat. Hakikat itu apa sih? Hakikat, kalau sudah sampai hakikat kita tidak perlu lagi syariat. Wah, ini super bahlul nih, orang di puncak kebodohan. Kalau gambaran sebuah amal, sedekahmu itu adalah zahir syariat. Hakikatnya adalah ketulusan di dalam hatimu. Mana mungkin akan dikatakan ikhlas kalau belum bersedekah? Kan orang bodoh. Wah, ikhlas banget dia. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nah, ini bodoh. Sedekah dulu, baru nanti itu amal zahir syariat, baru ada ketulusan di hatinya, baru itu hakikat. Nah, kan nggak ada. Makanya hari ini at-tasawuf diobok-obok oleh orang-orang bodoh, merusak syariat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersyariat. Bagaimana sholatnya tidak pernah ketinggalan, bahkan sunnahnya pun banyak, hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak, begitu banyak sholatnya itu baginda Nabi. Berjihad padahal surganya tertinggi, geraham retak jatuh, pelipis retak, baginda Nabi SAW. Makanya sudahlah, jangan pakai bahasa yang penting kan hati. Loh, hati penting, tapi jangan sombong banget deh. Hati penting nomor satu. Kalau dikatakan innallaha yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat pada zahirmu. Pandangan Allah bukan pandangan kita. Lakin Allah yanzuru ila qulubikum, Allah akan melihat pada hati kalian. Allah melihat pada hati kalian. Maka dari itulah, itu baru tarbiyah. Seperti dirimu telah menghiasi zahirmu dengan perilaku yang baik, jangan lupa itu harus kau lakukan karena Allah melihat hatimu, bukan melihat zahir pekerjaanmu. Kalau zahir pekerjaannya jelek, nggak akan mungkin hatinya baik. Wong pekerjaannya jelek. Nggak ada orang mabuk tuh niatnya karena Allah Ta'ala. Nggak ada orang mukul orang, berbuat zalim niatnya. Nggak ada. Jelek ya jelek. Sehingga ini adalah nasihat Imam Haddad, adalah kesolehanmu adalah sangat pribadi antara dirimu dengan Allah, tapi tanda kesolehan akan tampak di mata manusia. Kekhusuanmu pribadi antara dirimu dengan Allah, ketulusanmu pribadi antara dirimu dengan Allah, tapi pekerjaan zahirmu harus tampak kalau engkau punya ketulusan di hati. Walakin bil alamati, akan tapi dengan alamat, tanda, wal amarat. Kalau alamat itu tanda yang hampir tidak pernah luput. Kalau amarat itu tanda yang kadang luput. Kalau ada asap berarti ada api, ini alamat, itu adalah kuat sekali. Tapi kalau ada mendung, apakah pasti ada hujan? Tak, itu belum tentu, tapi tanda kurang lebih. Mungkin kita gampangkan saja, antara amarat dengan alamat Anda anggap saja sama, biarpun kalau kita detailkan maknanya, kalau alamat itu lebih pasti, biarpun tidak sampai pasti, namanya tanda, mendekati pasti. Tapi kalau sudah amarat, itu adalah sebagai tanda tapi jauh, lebih jauh daripada, lebih kurang pasti dibanding alamat. Anggap saja sama, tanda gitu saja. Jadi kesolehanmu yang sangat batin itu harus ada tandanya. Tutur katamu, pandanganmu, perilakumu harus baik. Tanda itulah yufraq baina shadiqi wal kadhibi, akan diketahui kalau orang itu dusta. Ngaku bersih hatinya tapi lesannya tajam, nggak bersih hati. Ngaku bersih hatinya, perilakunya jahat sama orang, kadzib, dusta. Dengan pengakuannya dia baik hati. Maka jangan ngomong baik hatimu jika ternyata tidak baik perilakumu. Ingat, berbohong jika engkau mengaku baik hati tapi ternyata tidak baik zahir, maka itu bohong, karena zahirmu tidak menunjukkan apa yang ada di batinmu. Semoga Allah menjadikan perilaku kita perilaku yang baik. Semoga Allah memudahkan kita berbuat yang baik, dan semoga Allah menjadikan hati kita lebih baik daripada zahir kita. Wallahu a'lam bissawab.